channel gue Andres Zulkarnain Fauzi. Pada kesempatan kali ini gue mau bahas bisnis yaitu bisnis kopi shop di G-Kopi. Yuk masuk. Oke, sekarang gue udah bersama dengan narasumbernya yaitu Bang G, owner dari G-Kopi. Thank you Bang, udah mau join di sini. Siap. Bang, bisa nggak sih lo jelasin profil dari diri lo dan G-Kopi ini? Ya, jadi sebelumnya gue kenal diri gue, nama gue Agema Sudrajat, gue biasa dipanggil G, gitu kan. Dan gue juga ownernya dari G-Kopi. Terus kalau misalkan bertanya kenapa namanya G-Kopi, mungkin kalau kebanyakan orang sih ngiranya itu nama gue. Iya. Padahal emang iya. Kirain ada filosofinya. Ada filosofinya sedikit. G itu kayak kebetulan kan gue tuh orang asli sini, di asli daerah Cibitung, terus kampung Selangcau. Jadi ada, kalau di bahasa Selangcau itu sendiri ada aksennya sendiri Bang. Iya. Kayak dari setiap kata tuh ada G. Contohnya nih ya, ngopi G. Oh iya. Bahasa Betawi Bang ya? Bahasa Betawi gitu, ada tambahan G-nya kayak gitu. Dan untuk dari G sendiri itu pas banget peresmian tanggal 24 Juli. 24 Juli. Iya. Tahun 2020. Tahun 2020. Udah 1 tahun ya Bang? Ya, 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Oke. Konsep apa sih yang diterapkan di G-Kopi? Sejujurnya sih kalau dari awal tuh udah punya gambar-gambaran lah gitu kan. Tapi gambaran itu masih gambaran-gambaran belum jelas misalkan. Jadi kan kayak dari awal tuh soalnya masih sedikit Bang, awalnya mulainya sedikit, terus tiba-tiba lama-lama besar dan akhirnya konsepnya tuh terbentuk sendiri gitu. Jadinya outdoor kayak gitu. Dan dari awal tuh emang bukan seorang pembisnis awalnya gitu, kayak bukan yang entrepreneur menginspirasi, kayak awalnya mencoba gitu kan. Terus perlahan dan akhirnya jadi seperti ini gitu. Kenapa punya tipping point untuk usaha kopi shop ini? Inspirasinya tuh dari mana gitu? Kalau inspirasi sih awalnya mungkin saya sebelumnya hampir sama sih sama kayak anak-anak muda warga Cibitung pada umumnya gitu ya, kayak yang kerja segala macem. Cuman saya karena hidup itu akan maju terus, berkembang terus gitu kan. Terus kalau saya misalkan berpikir pada saat itu kalau misalkan saya stuck dengan kondisi saya pada saat itu, mungkin untuk berkembangnya saya sulit gitu kan. Nah, akhirnya saya mencoba keluar dari zona nyaman, berpikir di situ kayak apa gitu kan yang saya lakukan untuk bisnis nih, untuk mengembangkan diri saya pribadi gitu kan. Dan akhirnya kebetulan waktu itu ada lahan nih, tempat ini ada lahan gitu kan. Terus langsung kayak searching gitu kan, kayak apa bisnis apa yang lagi hype gitu kan. Tambah lagi ada saudara juga, ada saudara dia barista, terus nanya-nanya kayak gimana, Rila seperti apa. Ya udah akhirnya memberanikan diri untuk usaha ini kopi gitu. Masalah apa aja sih yang sudah dihadapi sejak G-Kopi ini berdiri sampai dengan sekarang? Masalahnya sih cukup kompleks ya. Maksudnya kalau misalkan dari bisnis tuh emang sebenarnya yang bikin saya pribadi senang tuh menjalani bisnis karena masalahnya gitu kan. Pertama tuh dari kebetulan ini berdiri 24 Juli ya kan. Itu pas banget Covid tuh selesai, yang baru kita diizinin untuk keluar segala macam. Itu sebelumnya kan lockdown tuh gitu kan. Nah, jadi kayak masih ada masa transisi, masih banyaknya kecemasan si customer untuk nongkrong kayak gitu kan. Tambah lagi waktu itu pas lagi terus balik lagi PPKM lagi ya kan. Nah, PPKM tuh kayak kita benar-benar dilarang untuk berjualan sampai larut malam gitu. Padahal kan untuk sendiri kan kayak kopi itu kan hampir ke sekarang tuh kayak tempat nongkrong misalkan. Jadi kayak pas untuk waktu mereka bisa nongkrong jadi dibatasin, jadi mereka tuh kayak milih ya udahlah mending nggak usah, mending di rumah aja gitu kan. Kayak gitu, itu masalah kayak gitu. Terus masalah kedua tuh kayak setelah Covid nih sekarang nih kayak kan orang tuh habitnya berubah lagi Bang, ya kan, kebiasaannya berubah lagi. Jadi kayak customer tuh banyak yang transisi, ada yang mulai kuliah, kerja segala macam, aktivitasnya ambil balik normal lagi kayak gitu. Masalahnya sih itu aja sih sejauh ini. Belum Covid dan sesudah Covid ini pasti kan
ada perbedaan sales ya, kayak setiap bulannya atau setiap harinya. Contohnya yang bisa habis berapa cup dan gapnya nih jauh nggak gitu, antar sesudah dan sebelum COVID. Justru setelah ditimbang-timbang gitu ya, kan sewaktu yang masih masa PPKM atau segala macam, walaupun mereka dibatasi jam nongkrongnya nggak terlalu larut malam, itu lebih tinggi di masa itu bang. Di masa itu Mungkin di saat itu si para customer tuh mungkin mereka tuh kayak merasa jenuh gitu kan, karena mereka juga ngejalanin aktivitas apa-apa segala macam, jadi kayak ini tuh jadi tempat pelarian seperti itu. Kalau dihitung ibarat kata presentasinya tuh hampir beda 30% lah, 30% dibanding setelah masa PPKM kemarin tuh gitu. Mungkin kenapa saya bilang tadi kenapa sekarang untuk saat itu turun, mungkin kayak lagi masa transisi gitu kan, mereka juga masih kayak menyiapkan apa kesibukannya segala macam kayak gitu, karena sudah normal lagi ya. iya sudah normal lagi kayak gitu kan. Untuk kedepannya akan seperti apa sih G-Kopi ini bang? Kalau untuk G-Kopi yang yang untuk saat ini sih pasti saya masih untuk ingin melanjutkan master plan lagi kan. Siap. Kalau untuk master plan itu kayak yang pertama tuh saya masih ingin mematangkan lagi konsepnya gitu kan. Terus manajemennya, terus marketingnya. Siap. Setelah memang di sini G-Kopi ini udah kokoh banget, mungkin kemungkinan insya Allah saya akan ekspansi ke tempat lain. Amin. Gitu. Kira-kira di daerah mana bang ekspansi? Pengennya sih daerah Bekasi ya, Bekasi kota. Sedikit saran nih bang, dari gua kan sering kesini ya, jadi gua kadang kalau jenuh gua dari maghrib atau dari sore gua bisa sampai malam di sini untuk kerjaan tugas, untuk kerjaan gua yang pending ya. Kadang konsep outdoor seperti ini untuk ngerjain tugas nih agak keganggu nih dari kiri kanan. Bener. Bisa nggak sih dari G-Kopi ini untuk buat ruang privat gitu, untuk kayak kerjaan tugas seperti itu yang sering gue lakuin di sini, atau meeting bahkan ya. Ada nggak sih planning ke situ? Ada, kayak yang sebelum kan udah saya jelasin tuh, sebelumnya kayak saya master plan-nya kan masih mau mantapin konsep di sini. Oh iya. Salah satunya itu sih gitu. Kalau yang di bagian dirincin kan kayak banyak, kayak saya mau bikin toilet baru, terus tempat yang untuk agak lebih banyak lagi semi outdoornya. Iya, seperti itu sih. Mungkin depannya masih akan saya tambahkan. Terakhir nih bang, untuk pelaku bisnis seperti abang G ini, sedikit memberi tips untuk anak-anak muda, contoh seperti saya dan teman-teman yang lainnya yang hadir di sini atau yang nonton di sini, untuk bisa menjadi pelaku bisnis juga seperti abang itu seperti apa tipsnya? Tipsnya sih kalau dari saya yang penting berani keluar dari zona nyaman, tetap dalam perhitungan. Siap. Itu aja sih. Maksudnya kenapa saya bilang dari zona nyaman? Kayak saya dulu, kalau bisa saya berpikir di sini terus, ya gue nggak bakal berkembang ke depannya gitu kan. Walaupun kita ingin berkembang, tapi kita tetap punya perhitungan. Kalau asal aja kan, sarser, modal yang kita punya habis, ujung-ujungnya kita pusing lagi gitu. Ujungnya guling tikar nanti. Iya, malah guling tikar. Tetap semua harus ada perhitungannya gitu. Intinya kalau dalam bisnis itu yang paling penting itu perhitungannya. Perhitungan ya? Iya, perhitungannya harus jelas. Ingat ya teman-teman, perhitungan. Oke, terima kasih Bang G atas waktunya sudah diluangkan ke kami, dan kami izin share di YouTube ya Bang. Ya, siap, nggak apa-apa. Oke, gitu aja teman-teman, bisnis talk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.